Ikhwatal iman, para hadirin, Bapak Ibu, saudara saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah diberi Allah kemudahan bisa berkumpul dan bertemu kembali di majelis ilmu Bamara Jalan Purwodadi. Nggih. Nggih. Jalan Purwodadi Jaya, Surabaya. Dalam? Jalan Purwodadi Raya. Para hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kajian hadis kitab Arba'in Nawawi yang dikarang oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita pada hadis yang ke-16. Nggih, leres? Baik. Saya baca, yang bawa kitab disimak baik-baik. Qala al-muallif rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhai beliau. Anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ausini, wahai Rasulullah, tolong berikan wasiatmu kepadaku, berikan nasihatmu kepadaku." Qala, Rasulullah berkata, "La taghdab, jangan kamu marah." Faraddada miraran, Rasulullah mengulang-ulang wasiat atau nasihatnya, dan Rasulullah berkata, "La taghdab, jangan kamu marah." Rawahu al-Bukhari, hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Jadi hadis yang kita pelajari sekarang ini simpel. Nabi berkata, "La taghdab, jangan marah." Dan Rasul mengulang-ulang nasihat tersebut, "La taghdab, jangan kau marah." Perhatikan Bapak Ibu, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki ke Nabi dan orang ini berkata, "Ya Rasulullah, tolong berikan wasiat atau nasihatmu." Kata Nabi, "Jangan marah." Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari. Ini menunjukkan, perhatikan, Rasulullah itu pandai bermuamalah sama orang. Rasulullah itu ngerti karakter orang. Kadang-kadang ada orang datang ke Nabi, pertanyaannya sama tapi jawabannya beda. "Ya Rasulullah, berikan nasihatmu." Ketemu orang lain, nasihat Nabi begini, begini, begini. Orang yang lain, jawabannya Nabi begini, begini, begini. Beda. Termasuk khusus orang yang bertanya ini. Dia berkata, "Ya Rasulullah, berikan wasiatmu." Kata Nabi, "Jangan marah." Diulang-ulang Nabi, "Jangan marah." Nah, tidak marah itu apakah ada keutamaannya? Saya ulangi, apakah tidak marah itu ada keutamaannya? Banyak. Silakan dicatat. Keutamaan sifat tidak mudah marah. Bukan berarti marah nggak boleh. Marah boleh jika pada tempatnya. Nanti kita jelaskan. Apa saja keutamaan sifat menahan marah? Yang pertama, di antara ciri orang yang beriman adalah, perhatikan, yang pertama, di antara ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf ketika marah.
Ya, di antara tanda atau ciri orang yang beriman adalah mudah memberi maaf ketika marah. Artinya kalau marah langsung reda begitu loh. Terus ya sudahlah, dimaafkan saja. Mana dalilnya? Surat Asy-Syura ayat 37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza ma ghadibu hum yaghfirun." Dan apabila mereka marah, langsung dia reda marahnya dan dia memberi maaf. Ini ciri orang yang beriman. Kalau marah langsung gampang lileh. Ngerti lileh nggih? Gampang reda dan memaafkan. Ya, surat apa tadi? Surat Asy-Syura ayat 37. Ini keutamaan menahan marah yang pertama. Itu ciri khas orang yang beriman. Dalilnya surat Asy-Syura ayat 37. Keutamaan menahan marah yang kedua adalah mampu meredam marah, termasuk ciri khas penduduk surga. Saya ulangi, mampu menahan amarah adalah termasuk ciri khas penduduk surga atau ciri khas calon penghuni surga. Mana dalilnya, Ustaz? Dalilnya surat Ali Imran ayat 133 sampai 134. Saya bacakan, perhatikan. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduwas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian menuju ampunan Allah dan menuju surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang surga itu diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Penghuni surga itu adalah orang bertakwa. Siapa mereka? Ciri-cirinya alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang yang berinfak baik di saat senang maupun susah, baik di saat lapang maupun sempit, tetap dia ahli sedekah. Meskipun bisnisnya agak turun, tetap sedekah. Itu ciri khas calon penghuni surga. Yang nomor dua, ya ini, wal kaziminal ghaid, orang yang mampu menahan amarah. Wal kaziminal ghaid, orang yang mampu apa tadi? Menahan amarah. Yang nomor tiga, wal afina 'anin nas, gampang nyepuro. Jadi gak gampang marah, gampang nyepuro. Surat apa tadi? Al-Imran 13134. Jadi apa keutamaan menahan amarah yang nomor dua tadi? Bahwa menahan amarah adalah salah satu ciri khas calon penghuni surga. Kemudian yang nomor tiga, sikap menahan amarah adalah di antara wasiatnya Nabi. Ini keutamaan yang nomor tiga. Menahan amarah adalah salah satu wasiatnya Nabi. Saya mau tanya, tolong dijawab. Kalau ada kata-kata wasiat, itu biasanya penting apa nggak penting? Kalau yang mewasiati kita adalah ibu kita, kira-kira penting apa enggak? Apalagi Nabi. Dan di antara wasiatnya Nabi adalah, ada seorang laki-laki berkata, "Ausini ya Rasulullah, wasiatkan kepadaku sesuatu." Kata Nabi, "La taghdab, kamu jangan marah." Faradda miraran, dan diulang-ulang sama Nabi. Berarti kesimpulannya yang nomor tiga adalah menahan amarah adalah wasiat yang sering diulang-ulang oleh Nabi. Jelas ya? Mana dalilnya, Ustadz? Dalilnya ya hadis yang sedang kita pelajari tadi. Jelas ya? Sampeyan tulis nomor berapa nih? Sing nulis ya nulis.
Nomor pinten saniki? Al-Imam Ibnu Mubarak pernah berkata, Imam Ibnu Mubarak ini ulama besar pada zaman beliau. Beliau pernah ditanya sama orang, "Ijma' lana husnal khuluqi fi kalimah." Wahai imam, guru kami, tolong tunjukkan kepada kami, kumpulkan intisari dari seluruh amal akhlak yang baik. Ijma' lana husnal khuluq. Tolong ringkes akhlak yang baik pada satu kalimat saja. Kata Imam Ibnu Mubarak, intisari dan ringkesnya akhlak yang mulia adalah apa? Tarkul ghadab, gak gampang marah. Nah, ini nomor pinten nih, wow? 3. Sekarang nomor 4. Apa keutamaan menahan marah? Sikap menahan marah merupakan sebab masuknya hamba ke surga. Saya ulangi, yang nomor 4, sifat atau sikap menahan marah adalah penyebab masuknya seorang ke surga. Saya bacakan dalilnya ya, perhatikan. Ini setiap poin ada dalilnya. Dari Abu Hurairah, Ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Telah datang laki-laki kepada Rasulullah. Faqala, kemudian laki-laki itu berkata, "Ya Nabi Allah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah." Ya Rasulullah, tolong tunjukkan kepadaku sebuah amalan yang kalau aku melakukan amalan itu aku masuk surga. Wala tuktir alaiya, jangan banyak-banyak ya Rasulullah, sebutkan yang inti saja. Tolong tunjukkan kepada aku amalan yang kalau aku kerjakan aku masuk surga. Dan jangan banyak-banyak ya Rasulullah, sebutkan. Maka Nabi ngasih nasihat dia dengan singkat. Apa itu? La taghdab, jangan marah. Sampaian bener. Tapi nek marah-marah, jadi ini sampean gak bener. Sampean Pak, asli ini sing bener sampean. Sing salah asli ini bojo sampean. Nah, ibu-ibu wis guyu ya. Asli ini sing bener sampean, Pak. Ibu-ibu itu salah. Tapi berhubung sampean ngamuk, apalagi nempeleng, akhirnya sampean sing salah. Ya, pokoknya wong lanang mesti salah, sing bener mesti wong. Setuju kayak mas ini. Sampean yang mana bu? Misalnya sing bener itu sampean, sing salah itu siapa? Suami sampean. Tapi nek sampean ngamuk-ngamuk duluan, justru sing ketok salah kayak sampean. Makanya orang itu harus bisa mengontrol amarahnya, bisa mengontrol emosinya. Makanya orang kalau meskipun dia benar ya, tapi kalau marah nanti omongnya nggak kekontrol, betul? Akan mudal kabeh jari wong Jawa, betul gitu? Makanya sampai ngamuk, apa yang harus sampai lakukan? Wudu. Sampai kalau ngamuk, kalau jalan kata Nabi suruh berdiri, suruh duduk, berdiri. Kalau berdiri masih gampang ngamuk, suruh duduk. Kalau duduk masih pengen ngamuk, suruh tidur. Kan pernah terjadi di zaman sahabat itu. Atau di antara cara lain meredam amarah suruh apa? Wudu. Karena sungguhnya kemarahan itu dari api. Maka harus dipadamkan dengan apa? Air wudu. Ya. Sampai wudu. Enggak, aku gak gelem marahku redam. Memang sengaja gak pengen redam marahku. Aku ngamuk karo bojoku misalnya ngono. Yo gak oleh ngono ya. Dulu sudah saya sampaikan, sikap seseorang kalau tertimpa musibah ada berapa? Ada berapa Mas Arif? Hah?
Insya Allah 4. Pakai insya Allah maksudnya apa? Bismillah. Orang kalau kena musibah, kena sesuatu yang nggak nyaman, itu sikapnya ada berapa? 4. Ada 4 sifatnya. Ini selingan dari yang poin tadi. Yang terakhir poin berapa? Poin nomor 4 yang terakhir tadi, nggih. Bahwa menahan amarah adalah salah satu sebab seorang itu dimasukkan ke surga. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, sebelum kita masuk ke yang nomor 5, saya terangkan nih. Orang itu kalau kena musibah, kena sesuatu yang tidak nyaman, itu sikapnya ada berapa? Ada 4. Sikap yang pertama adalah at-tasakhut wal ghadab. Gerundel, marah, murang-muring, ngamuk. Kena masalah di kantor, pulang-pulang anaknya rame, anaknya dipukuli. Punya masalah, kena musibah, nyampe rumah pecah piring. Ada loh orang model kayak gitu. Semua dilempar, semua ngamuk. Itu tipe orang yang pertama kalau kena musibah, marah, murka, gerundel. Ini tingkatan yang paling rendah. Nomor 2, orang kalau kena musibah, kena sesuatu yang tidak menyenangkan hati, sikap nomor 2 adalah apa? Sabar. Sikap yang nomor 2 adalah apa tadi? Sabar. Tinggi mana sabar sama marah? Oh, tinggi sabar. Alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang sabar adalah orang yang kalau kena musibah, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kami hanya akan kembali kepada Allah. Kalau kena, oh ya sudahlah guys, sabar, ini memang miliknya Allah. Kita ini cuma diamanati dok kok. Sabar wis. Ini tingkatan nomor pinten? 2. Tingkatan yang nomor 3 apa, Bu? Ibu-ibu. Nomor 1 marah, gerundel, gerutu. Nomor 2 sabar. Nomor 3 apa kira-kira? Wong materi iki lho tak sampai nombo ping 50 be. Sik lali ya sampean iki. Seandainya kok diadakan ujian paling ya nyampe no bolak-balik lali sampean iki. Nomor 3 apa? Marah, sabar. Nomor 3 apa? Ridho. Ridho. Loh Ustaz, apa bedanya sabar sama ridho Ustaz? Beda. Apa bedanya? Orang sabar itu sedih. Orang ridho nggak sedih. Orang sabar itu hatinya gelo. Tapi ya gimana lagi, sabar wis. Tapi sedih hati ini. Beda dengan ridho. Ridho nggak ada sedih. Orang yang ridho lebih mengharapkan pahala atas musibah itu daripada nikmat ini dikembalikan lagi kepadanya. Saya ulangi, orang yang ridho itu lebih mengharap pahala atas musibah yang menimpa daripada nikmat itu dikembalikan lagi kepadanya. Bisa dipahami? Dan ada doa, Bu, Bapak perhatikan. Ada doa yang dengan doa ini Allah akan membalikkan musibah jadi anugerah. Ada yang tahu doanya? Yang bisa saya kasih hadiah. Betul. Allahumma jurni fi musibati. Terus wa akhlifli atau wakhlufli khairan minha.
Allahumma jurni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, sesungguhnya kami milikmu dan kami akan kembali kepadamu ya Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpa ini. Jadi jangan dikira loh, sama kena musibah itu gak dapat pahala. Dapat pahala. Makanya sama kena musibah itu niat ono sing apik. Ridho. Ya Allah, berikan pahala atas musibah ini. Ada orang itu masuk surga bukan sholat malamnya. Ada orang itu masuk surga bukan karena puasa sunnahnya. Ada orang masuk surga bukan karena seringnya sedekah. Tapi ada orang yang masuk surga karena musibah yang menimpanya. Nah, ini sabar sama kena musibah. Bukan hanya sabar. Nomor 3 tadi apa? Ridho. Terus dongo itu tadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguhnya kami miliknya Allah dan akan kembali kepada Allah. Memang itu bukan milik kita, miliknya Allah. Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala dalam musibahku ini. Wa ahlif li khairan minha. Dan berikan ganti yang lebih baik ya Allah. Sama kena musibah, punya sepeda dicolong uang, atau kebreset jatuh, ada yang patah, cepet-cepet ndonga iki sampean, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi semuanya, inna lillahi wa aku sih inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati wakhluf li khairan minha. Nah, perhatikan artinya ya. Ya Allah, aku milikmu dan akan kembali kepadamu. Berikan pahala atas musibah yang menimpa ini ya Allah, dan gantilah yang lebih baik. Saya mau cerita, boleh dah saya cerita ini? Sudah pernah saya sampaikan. Kok tahu deh belum? Mau turun tak sampai. Ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Salamah. Punya istri namanya Ummu Salamah. Ini sahabat Nabi, ini sahabiat Nabi, dua-duanya saling mencintai. Kebetulan Abu Salamah ini saudara sesusuan sama Nabi. Abu Salamah sama Nabi ini waktu kecil sama-sama disusui oleh satu wanita. Sehingga dulur susun, paham ya? Abu Salamah punya istri namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah cinta luar biasa sama Abu Salamah. Abu Salamahnya cinta luar biasa sama Ummu Salamah. Waktu di Mekah intimidasi orang kafir, orang Islam diejek-ejek, orang Islam dilempari batu, orang Islam diintimidasi, orang Islam diteror, terlunta-lunta, ada yang disiksa, diseret-seret, ada yang dibunuh. Maka Rasulullah mensyariatkan hijrah dari Mekah kemana? Medina, menyelamatkan agama. Maka Abu Salamah ini nikah sama maka Abu Salamah ini ngejak istrinya Ummu Salamah hijrah dari Mekah ke Medina. Ternyata sembunyi-sembunyi ketahuan keluarganya Ummu Salamah. Keluarganya Ummu Salamahnya itu waktu itu masih kafir semua. Maka Ummu Salamah ditarik, nggak boleh ikut. Kamu wahai Abu Salamah, kalau kamu mau minggat ke Madinah, minggat saja, nggak usah bawa-bawa adik kami, nggak usah bawa-bawa keponakan kami. Jelas gak? Diseret Pak. Anaknya yang masih kecil dibuat rebutan. Keluarganya Abu Salamah sama keluarganya Ummu Salamah dibuat tarik-tarikan sampai pedot tangannya, putus tangannya anaknya. Abu Salamah berangkat sendirian Pak. Hatinya kagak karu-karuan ninggalkan istrinya, anaknya. Itu Ummu Salamah itu sedih. Setiap pagi, Mekah kan di selatan, Madinah di utara. Itu setiap pagi Ummu Salamah ini pergi ke arah utara sambil lihat dari padang pasir dari kejauhan. Sambil apa namanya? Bebatuan begitu. Bukit-bukit terjal begitu. Ditunggu lihat ke utara. Barangkali istri suaminya datang menjemput. Jelas kira-kira?
Kalau sudah panas gak kelihatan, balik lagi ke rumahnya. Besok gitu lagi. Sampai sedih, menyedihkan ini. Badannya apanya kasihan. Memendam rindu dan terpisah sama suaminya. Dan hidup bersama orang kafir. Suatu saat keluarganya Ummu Salamah ini gak tega lihat saudarinya seperti itu. Akhirnya sebagian dari keluarganya Ummu Salamah ini gak tega dan berkata, sudahlah, kasihan itu ponakan kita, adik kita ini. Gara-gara kita halang-halangi dia pisah sama siapa tadi? Suaminya. Sudah, biarkan saja dia menyusul suaminya. Akhirnya diizini, ketika diizini dia berangkat. Bayangkan Mekah ke Madinah kurang lebih 400 sampai 500 km. Padang gersang. Wah, dan sulit berangkat, Pak. Ya, di tengah jalan ketemu orang kafir. Tapi orang baik secara sosial. Ketika tahu itu Ummu Salamah dikawal. Gak diajak bicara. Dikawal sampai di Kuba. Orang ini ngomong, suamimu ada di sini, masuklah. Karena ketemu sama suaminya. Terus Abu Salamah ini dapat ilmu dari Rasul. Dengarkan. Abu Salamah dapat ilmu dari Rasul. Kalau kena musibah, baca doa ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Wa akhlifli khairan minha. Sungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikan pahala atas musibah ini dan berikan ganti yang lebih baik. Ilmu ini disampaikan Abu Salamah ke Ummu Salamah. Wahai istriku, ini ada ilmu. Kalau kita kena musibah, supaya musibah itu Allah ubah jadi apa? Anugerah. Baca doa ini. Dihafal sama siapa? Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dihafal nih. Zaman berlalu, waktu berlalu, suatu saat Abu Salamah wafat. Masih muda padahal. Maka sedihnya luar biasa Ummu Salamah ini. Karena ini suami yang sangat dicintainya wafat. Maka sedih Ummu Salamah. Dan Ummu Salamah ingat doanya suaminya tadi itu. Diajari doa tadi loh. Maka dibaca sama Ummu Salamah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati. Ya Allah, berikan pahala atas musibah yang menimpaku ini. Nah, kan ada kalimat terakhir itu, gantilah yang lebih baik. Mau diomongkan sama Ummu Salamah, mikir dulu Ummu Salamah, gak dibaca dulu. Kenapa gak dibaca dulu sementara waktu? Karena Abu Salamah itu, Ummu Salamah mikir, ada tak orang yang lebih baik dari suamiku Abu Salamah? Paham maksudnya enggak? Jadi tak woco tagak ini. Ono ta sing luwih apik teko sapa? Abu Salamah. Kan itu kata-katanya kan, dan berikan ganti yang lebih baik. Sebelum dibaca mikir, sapa wong lanang sing luwih apik teko Abu Salamah? Angel. Tapi berhubung itu ajaran Nabi, yuk diwoco. Dan itu diajari suaminya sendiri, betul? Akhirnya dibaca, wakhluf li khairan minha, gantikanlah yang lebih baik ya Allah. Loh, terbukti itu. Datang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melamar Ummu Salamah. Akhirnya Ummu Salamah dinikahi Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama dilamar itu ngomong ini Ummu Salamah. Kok jadi cerita lamaran di saya? Gak cerita. Si nomor berapa marah tadi? 4. Ya. Akhirnya Ummu Salamah dilamar Nabi, kata Ummu Salamah, ya Rasulullah, pertama aku ini punya anak banyak, atau punya anak. Yang kedua ya Rasulullah, aku inilah wanita yang pecemburu. Lah bojomu kan akeh ya Rasulullah. Bojone panjenengan kan kathah. Lah aku iki wong cemburuan.
Paham ya? Jari ini Nabi, adapun anakmu itu akan aku menjadi penanggungnya. Akhirnya aku yang rawat, aku yang nafkahi anak-anakmu. Paham ya? Adapun sifat kecemburuanmu, aku berdoa kepada Allah agar tidak berlebih-lebihan. Akhirnya nikah. Dan Ummu Salamah ini, perhatikan, ini penting bagi ibu-ibu ini. Ummu Salamah dalam riwayat cantiknya luar biasa. Sampai-sampai sebelum ketika dinikahi Nabi, Siti Aisyah itu penasaran banget. Gara-gara wis terdengar di mana-mana nek Ummu Salamah itu bener-bener wanita cantik. Maka ketika Rasulullah nikah sama Ummu Salamah, itu Aisyah itu mengendap-endap mencuri lihat. Mana sih Ummu Salamah ini? Mosok aku kalah cantik sama dia. Paham ya? Kok jadi cerita lagi? Gak mau tadi terus nih. Soalnya sampai melongo kabeh gini loh. Kok jadi si Rasohabiyat ini? Akhirnya Siti Aisyah ini mengendap-endap pengen tahu karena penasaran wong kabeh ngomong ayu. Penasaran nih Aisyah nih. Maka ketika Aisyah lihat Ummu Salamah pertama kali, apa kata Aisyah? Wallahi demi Allah. Atau semisalnya, kalimat semisalnya. Kata Aisyah, apa yang disifatkan oleh orang-orang itu jauh dari kenyataan. Justru yang kenyataannya jauh lebih daripada yang diceritakan orang-orang. Artinya Aisyah itu ngakui kalau Ummu Salamah ini apa? Cantik. Habis gitu ketemu Hafsah. Hafsah adalah anaknya Umar, istri Nabi yang lain. Karena Hafsah sama Aisyah itu CS. CS-nya siapa? Dia ngadu ke Hafsah. Kata Hafsah gini, ala Aisyah, gak usah cemburu. Itu paling gara-gara apa mau cemburu tadi koyo-koyo ayu. Biasa wae wong Ummu Salamah wae kok. Akhirnya aslinya Hafsah ini penasaran pisan. Terus dia lihat Ummu Salamah. Apa kata Hafsah? Innaha jamilah. Wah, kalau ini bener-bener ayu. Akhirnya ngakoni. Dan dulu saya ceritakan istrinya Nabi itu ada berapa sih? Total istrinya Nabi ada 11. Wafat, ada yang 2 wafat sebelum Nabi, ada yang 2 wafat duluan. Khadijah ibu kita, ibunda kita Khadijah binti Khuwailid. Yang kedua Zainab binti Khuzaimah. Sehingga tinggal berapa? 9. Rasulullah wafat ninggalkan 9 istri. Lah 9 istrinya Nabi ini ada 2 kubu. Ada 2 grup. Yang satu bloknya Aisyah, yang satu bloknya Ummu Salamah. Ustadz kok pakai gitu-gituan sih Ustadz? Loh iya ki sekedar cemburu-cemburuan jenenge wong rumah tangga, bukan berarti jahat. Saling menghormati, tapi ya jenenge rumah tangga mesti ono ngono ya toh. Ono CS-CSan begitulah. Ummu Salamah sama siapa tadi? Aisyah. Lah para sahabat itu kalau ngasih hadiah kepada Rasulullah itu selalu nunggu di rumahnya Aisyah. Rasulullah, para sahabat nih bawa hadiah, mau ngasih hadiah Nabi. Loh, kok Rasulullah kok sekarang ada di rumahnya Ummu Salamah? Dipending dulu, gak dikasihkan dulu. Mau ngasih hadiah ke Nabi, oh sekarang Rasulullah kok di rumahnya Hafsah? Dipending dulu. Kok di rumahnya Zainab binti Jahsh? Dipending dulu. Kok di rumahnya Sauda? Kok di rumahnya Zuwairiyah? Kok di rumahnya Sofia? Dipending dulu. Nunggu Rasulullah di rumahnya Aisyah. Kalau Nabi di rumah Aisyah baru Nabi datang, baru para sahabat Nabi datang ngasih apa? Hadiah. Terus-terusan kayak gitu. Akhirnya Ummu Salamah gak terima. Ummu Salamah tidak apa? Terima. Akhirnya Ummu Salamah ini ngomong ke Siti Fatimah. Siti Fatimah itu siapa? Anaknya Nabi dengan Khadijah, betul? Wahai Fatimah, tolong sampai no ke papamu. Loh, kok gue gitu apa?
Wahai Fatimah, tolong sampaikan ke ayahmu Rasulullah, tolong sampaikan. Kenapa para sahabat itu kalau ngasih hadiah selalu di rumahnya siapa? Aisyah. Loh, kita ini kan semua istri-istrinya Nabi kan jenenge wong dikai hadiah kan pengen ero isine opo kan. Mas, tolong dicatat ibu dapat. Ibu sinten asmane panjenengan? Ibu Inggit sama dalam Ibu Kikit. Mas Alif yang bertanggung jawab. Tolong ditulis Mas Alif. Nek ngono lali Mas Alif. Tulis. Ibu Kikit nggih. Jadi hadiah turun tak gowo Bu, sepurane ya. Sampai mana tadi? Nah, apa? Iya. Akhirnya Fatimah datang ke Rasulullah. Wahai ayahanda, istri-istrimu yang lain menyampaikan kepadaku tentang perkaranya anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Siapa maksudnya? Siapa anaknya Abu Bakar di sini maksudnya? Aisyah. Kenapa kok selalu begitu? Kalau ngasih hadiah kok selalu di rumahnya Aisyah? Rasulullah nggak nanggepi. Wahai Fatimah, dalam riwayat Fima makna, apa kamu nggak senang apa yang membuat aku senang? Jangan sampai mereka itu menyakiti hatiku dalam masalah Aisyah ini. Mari datang disampaikan ke Ummu Salamah. Ummu Salamah sih sabar sih. Habis gitu waktu gilirannya siapa? Gilirannya Ummu Salamah ditanyakan lagi ke Nabi, wahai Rasulullah, mengapa hadiah itu selalu di rumahnya Aisyah? Tadi ditanggapi sama Nabi. Tadi ditanggapi sama Nabi. Setelah itu Ummu Salamah ketemu istri Nabi lain yang blok yang sama Ummu Salamah. Wahai Ummu Salamah, bagaimana ini Rasul? Beliau nggak nanggapi apa. Beliau mengatakan bahwa jangan engkau membuat aku marah dalam perkaranya siapa tadi? Aisyah. Jadi sudah kalian ridho aja. Zainab gak terima. Zainab binti Jahsy datang ke Nabi, di situ ada Aisyah. Dalam riwayat yang lain diterangkan kepada Ummu Salamah dan diterangkan kepada istri Nabi yang lain, kenapa kok selalu di rumah siapa? Aisyah. Tolong sampaikan kepada istri-istriku, sesungguhnya malaikat Jibril tidak pernah turun ketika aku berselimut dengan wanita kecuali Aisyah. Tolong sampaikan kepada istriku yang lain bahwa malaikat Jibril tidak pernah turun ngasih wahyu ketika aku berselimut dengan wanita kecuali hanya dengan Aisyah. Paham gak maksudnya sampean? Maksudnya Jibril saja pilih-pilih. Masa para sahabat gak pilih-pilih? Paham gak maksudnya? Malaikat Jibril itu kalau Rasulullah berselimut sama istri Nabi yang lain, tidak turun wahyu. Hanya satu wanita yang meskipun berselimut sama Nabi turun wahyu. Siapa? Ya, bukan Asia, Aisyah. Kalau Asia itu istrinya Fir'aun. Oke. Datang Zainab melabrak Aisyah. Akhirnya maka dibalik sama Aisyah. Aisyah yang marah. Saya terakhir Rasulullah mengatakan, innaha bintu Siddiq, ini adalah anaknya Abu Bakar. Dibela. Makanya Rasulullah pernah ditanya, siapakah manusia yang paling kau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Kalau dari laki-laki siapa ya Rasulullah? Bapaknya siapa? Abu Bakar. Kembali ke materi karena kita berkelana sangat jauh. Sekarang kembali bab marah. Keutamaan nomor berapa sekarang? Nomor 5 sekarang ya? Betul ya? Keutamaan marah nomor 5. Sikap marah, sikap menahan marah sebab dijauhkan dari murka Allah. Mana dalilnya? Perhatikan. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Rasulullah Abdullah bin Amr berkata, "Mada yubaiduni min ghadabillah azza wa jalla?" Ya Rasulullah, amalan apa
yang menjauhkan aku dari murka Allah? Dijawab sama Nabi, la taghdab. Kamu jangan gampang apa? Marah. Jadi kita disuruh sabar. Bapak-bapak nek sampean duwe bojo ngregetno ati, sabar. Ibu-ibu sampean nggih ngoten. Kalau ada suami yang kurang tepak, sing sabar. Kalau nggak sabar, pecah, Pak. Betul ini, rumah tangga kalau nggak ada sabar, pecah. Harus sabar, ya. Mesti ada perbedaan-perbedaan itu mesti itu. Harus sabar, calling down. Nek bojo iku meninggi, aja diwangi. Sampeyan jelas dulu percuma, tertutup akali. Daripada berantakan menengo wae. Tinggalan itu omah. Nek lanang, nek wedok tinggalan turu wae. Ya, aja diriwangi. Sing lanang meninggi, sing wedok meninggi, pecah, Pak, rumah tangga sampean. Oke, gampang ngalah. Ya. Masalah rumah tangga itu selesai diranjang. Marahi kaya apa, engko selesai diranjang. Sing masalah iku masalah gede tapi gak selesai beranjang. Gak selesai. Sing durung kawin gak paham. Ya. Nggih, jangan sampai terputus itu, nggih. Terus nomor pinten? 6. Barang siapa mampu meredam amarah, maka Allah siapkan untuknya bidadari di surga. Ini untuk bapak-bapak. Karena gak ada bidadara untuk ibu-ibu, tidak ada. Sepurane Bu ya, tidak ada bidadara. Ya. Man kadzama ghaidon wa huwa yaqdiru. Jadi makanya nikmat bagi wanita digambarkan di surga itu bukan lelaki-laki, tapi apa? Perhiasan-perhiasan. Dan nikmat bagi laki-laki di surga digambarkan apa? Wanita-wanita. Soalnya memang kenikmatan yang paling tinggi bagi wong lanang wedok. Nek wong wedok kenikmatan yang paling tinggi duit. Nggih mboten Bu? Iku wong lanang iku cobane nduk wong wedok. Wong wedok cobane di lho ngaku dhewe lho. Enggak aku sing ngomong, duit. Nah, itu makanya kenikmatan yang disediakan untuk para wanita kan rumah, perhiasan gitu. Tapi yang wong lanang bidadari dan seterusnya. Isu kumang fitrah ngono. Fitrah ngono. Ya makanya wong lanang itu dijatah papat. Wong wedok situ. Soalnya wong wedok iku gak ngira ngentekno wong lanang situ. Kecuali sing iso ngentekno. Ya. Kok bakas rono-rono balik lagi ya. Man kadzama ghaidan wa huwa yaqdiru ala an yunaffidahu da'ahu Allah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu fi ayil khuri sya'a. Subhanallah. Perhatikan baik-baik ya. Barang siapa menahan puncak kemarahan, ya, padahal dia mampu melaksanakannya. Dia bos, dia pimpinan, dia kepala rumah tangga, punya power. Dia sedang marah. Kalau mau melampiaskan bisa, tapi dia tahan. Dia sabar, dia tahan, dia maafkan. Apa? Da'ahullah ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah. Nanti pada hari kiamat, orang yang bisa menahan amarah ini dipanggil Allah di depan seluruh makhluk. Hari kiamat nanti dipanggil. Hatta yukhayyirahu, sampai dia disuruh Allah pilih bidadari mana yang kamu kehendaki. Suruh milih. Ya, ini keutamaan bagi orang yang bisa menahan marah. Bu, nomor 6 tetap sampean tulis nggih, Bu. Bu nang gara-gara wong lanang gak ditulis ngono. Tetap ditulis ya. Ilmu kok nggak disampaikan ke yang lain. Ada unen-unen bagus, Bu, dari wong soleh zaman biyen. Awalul ghadabi junun. Awal kemarahan itu kegilaan. Banting sana, banting sini, mecahin ini, mecahin itu. Teriak ini, teriak itu. Awal kemarahan itu kegilaan.
Wa akhiruhu nadamun, dan akhir dari kemarahan adalah penyesalan. Koyo-koyo nek ngamuk iki. Wape dibandingi padahal kok nek mari yo dhewe sing bersekno. Ya. Makanya koyo-koyo. Makanya Nabi itu ngasih cara nek ngamuk supaya kita bisa memanage ngamuknya kita. Satu, kalau berdiri suruh apa? Duduk. Kalau duduk disuruh tidur. Disuruh kalau masih pengen marah suruh wudu untuk meredam amarah. Terus nomor pinten? Nomor 7 sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Apa yang harus dilakukan? Gini, cara memanage marah, mengatur marah itu, apa yang harus kita lakukan? Ada sisi perbuatan, ada sisi perkataan. Ini terakhir ya, sebelum tanya jawab. Kalau kita marah, gimana kita mengelolanya? Ada solusi berupa tindakan, ada solusi berupa ucapan. Solusi berupa tindakan adalah yang pertama, disuruh wudu. Innal ghadaba minasyaiton, sesungguhnya marah itu datangnya dari setan. Wa inna syaitana khuliqa minan nar, dan sesungguhnya setan itu terbuat dari api. Wa inna ma tudfa'un naru bil ma, dan sesungguhnya api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Maka jika salah seorang di antara kalian marah, falyatawaddo, maka segeralah berwudu. Itu cara dan diamalkan. Kalau kita lagi marah, segera wudu. Hadis riwayat Imam Abu Dawud. Itu solusi pertama berupa apa tadi? Tindakan. Solusi kedua yang masih tindakan, betul? Mengubah posisi badan. Tadi yang saya sampaikan itu loh. Mengubah posisi badan. Saya bacakan. Idza ghadiba ahadukum wa huwa qa'im falyajlis. Jika salah seorang di antara kita marah, jika salah seorang di antara kalian marah sedangkan posisinya sedang berdiri, kata Nabi, falyajlis, duduklah. Fa in dzaba anhu, kalau murkanya pergi ketika dia duduk, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, falyattaji, maka adalah dia berbaring. Nah, jadi ada solusi berupa apa tadi? Tindakan, ada solusi berupa ucapan. Yang tindakan ada dua, wudu, sama nomor 2 tadi apa? Mengubah posisi. Sekarang solusi dari sisi ucapan. Apa yang harus kita baca ketika kita ini marah? Yang pertama, membaca ta'awud. Apa ta'awud bunyinya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saya bacakan hadisnya, perhatikan baik-baik. Istabba rajulani indan Nabi, ada 2 orang saling mencela di depan Nabi. Dan kami para sahabat duduk-duduk melihat kejadian itu. Wa ahaduhuma yasubbu sahibahu, salah seorang mencela habis saudaranya. Muhdaban, sambil marah, sambil matanya merah. Wajahnya merah, saking marahnya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, "Inni la'alamu kalimatan law qalaha la dhahaba anhu ma yajidu." Sesungguhnya aku mengetahui sebuah kalimat, kalau orang yang wajahnya merah ini mau baca doa ini, niscaya akan pergi darinya kemarahan itu, yaitu perkataan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Faqalu lirrajuli, maka orang yang marah itu didatangi sama sahabat. Kamu nggak dengar tahu ucapannya Nabi tadi? Sesungguhnya Nabi tahu adanya kalimat yang seandainya orang yang wajahnya merah ini mengucapkan kalimat ini pasti reda, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Setelah dikasih tahu itu, ternyata orang ini ngomong, ini lastu bimajnun, aku bukan orang kena jin sehingga aku harus membaca itu. A'udzubillahi minasyaiton, aku berlindung dari setan. Aku gak kena jin kok suruh baca itu. Gak gelem orang ini. Wah, aku kayak kena jin ya, aku dikon maca ngono. Nggak mau. Padahal kalau seandainya dia nurut perintahnya Nabi, akan apa tadi? Reda. Ini yang pertama. Berupa apa tadi? Bukan tindakan. Ucapan. Nah, yang kedua, diam. Tidak bicara. Hadis riwayat Imam Ahmad. Gini bunyinya, perhatikan. Wa idza ghadiba ahadukum falyaskut. Jika salah seorang di antara kalian marah, falyaskut, maka diam. Jadi diam ketika marah itu salah satu wasiatnya Nabi. Kalau kamu marah, menang. Tapi kalau ini nggak menang terus dilepaskan, oh berantakan. Meskipun kamu bener koyok salah, karena pasti modal semuanya nanti, betul? Jadi orang nggak simpatik. Orang Indonesia itu tipikalnya kayak gitu. Orang Indonesia itu meskipun bener, tapi yang marah-marah pasti dianggap salah. Betul apa enggak? Nah, dianggap uang ini, wah ini uang. Padahal bisa jadi yang bener itu. Tapi berhubung marahnya didulukan, kebenarannya tertutup oleh apa? Kemarahannya. Silakan kalau ada pertanyaan. Kenapa di dalam Islam banyak disebutkan angka 7? Apakah ada istimewanya? Sudah. Kenapa di dalam Islam sering disebutkan angka 7? Apa saja angka 7? Jumlahnya hari ada 7. Tingkatnya surga ada 7. Tingkatan bumi ada 7. Jumlah rakaat sehari semalam 17. Tawaf berapa kali? 7 kali. Kalau supaya terhindar dari sihir, pagi hari suruh makan kurma ajwa berapa butir? 7. Apa lagi? Orang yang dijamin masuk surga tanpa adab, tanpa hisab jumlahnya 70.000. Umatnya Nabi terpecah menjadi 73. Apa lagi? Jumlah ashabul kahfi 7. Apa lagi? Masih banyak ini. Apa lagi 7? 7 dosa besar yang membinasakan. Ijtanibu as-sab'al mubiqat. Jauhilah oleh kalian 7 dosa besar yang membinasakan. Apa lagi 7? Jumlah sa'i, betul? 7 juga kan? Sa'i. Apa lagi? Wis piro iki, Bang? Wis akeh. Belum yang lain-lain. Apa lagi 7? Ada yang lagi tahu? Nah, apa faedahnya? Wallahu a'lam. Saya juga kurang tahu. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Nah, yang lain kalau ada pertanyaan. Ibu-ibu. Ya, silakan. Ada yang tanya, ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz mengenai badal haji Pak Ustaz. Kan sekarang itu banyak marak biro-biro untuk menitipkan badal haji. Itu bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Terus yang seharusnya yang membatalkan haji, yang harusnya itu siapa? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ada seorang laki-laki di zaman Nabi ketika di miqat dia mengatakan labbaik Allahumma an syubruma atau labbaik an syubruma. Ya Allah, Subruma memenuhi panggilanmu. Nabi heran kok aneh. Biasanya kan labbaik Allahumma, ini labbaik Allahumma an syubruma. Nabi bertanya, siapa Subruma ini? Keluargaku ya Rasulullah, kerabatku ya Rasulullah. Loh, kamu ngajikan itu Subruma? Enggak ya Rasulullah. Kamu sudah haji belum? Belum ya Rasulullah. Kalau gitu tahun ini kamu haji untuk dirimu dulu. Baru tahun depan boleh kamu ngaji gantiin siapa? Subruma. Boleh kamu badalin siapa tadi? Bapakmu atau saudaramu, siapa namanya? Subruma. Dari situ para ulama mengambil kesimpulan bahwa badali haji ayah, ibu, paham ya? Boleh. Dengan syarat yang badali harus haji. Yang nggak boleh itu kan dibisniskan terus, ayo badal haji murah-murah 3 juta. Akhirnya daftar banyak. Misalnya daftar banyak orang sampai 100 orang badalin. Ya kan? Tapi yang melakukan cuma 1 orang di sana. Terus waktu badalin itu diwocok kabeh 100 orang. Padahal siji tok sing nglakoni. Sampeyan paham maksud saya? Nah, itu nggak boleh kalau kayak gitu. Paham maksud saya ya? Tapi kalau bener-bener 1 orang, paham ya? Badali serius ya 1 orang itu 1 orang. Bukan kok 1 orang makili labaikaan Suparman, Paijo, Matening, woto kabeh, wong siji badali wong sakmono kae tujuane oleh apa? Duit. Nah, ini ndak boleh. Dan sing afdol ya anaknya kalau sudah haji, nah monggo lebih hikmat. Wong iki ibadah kanggo ibu sampean sing maca, sampean oleh pahala karena bakti kepada orang tua. Paham nggih? Waktu tawaf eling-eling iki ndongakno wong tua. Ya Allah, haji ini di atas namakan orang tua. Boleh. Karena ada dalil. Boleh, saudaranya boleh. Oh, tapi 1 orang 1. Nggih, ndak boleh kok travel terus bayar kabeh. Pinter murah memang. Haji dhewe piro? Berangkat langsung 300 juta, 400 juta itu langsung berangkat. Nah iki haji ini badale mek murah, tapi oleh wong akeh sing nglakoni wong siji. Paham nggih maksud saya ya? Kalau seperti itu ndak boleh. Tapi kalau misalnya jenengan dulu sudah pernah haji atau sudah pernah umroh, terus pengen ngumrohno wong tua sing wis wafat, boleh. Kenapa kok boleh? Ada dalil. Dan dulu sudah saya sampaikan hal-hal yang bisa mengalir pahalanya kepada orang tua. Masih ingat ya? Udah bolak-balik tak sampaikan gitu. Di antaranya haji atau umroh. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau umpamanya mau bacakan haji adik itu bagaimana Pak? Adik. Ya, apa aja yang harus dibaca gitu. Iya. Terima kasih Pak Ustaz. Iya. Adik kan termasuk kerabat gitu. Iya. Boleh, tidak apa-apa. Cuma waktu di miqat itu lho Bu, biasa kan labbaik Allahumma umratan atau labbaik Allahumma hajjan, tergantung. Kalau umrah labbaika umratan, kalau haji labbaika hajjan. Tapi kalau kita disebut namanya labbaika an adikku, siapa namanya? Adapun bacaannya, tata caranya sama semua, nggak ada bedanya. Gitu. Nggih, sama-sama. Waalaikumsalam. Yang lain tadi yang di belakang ada yang mau tanya kayaknya tadi. Monggo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan kita diajari tentang menahan amarah ya. Gimana caranya kita mengajari ke anak gitu. Sedangkan kalau misalnya anak bermain dengan teman, kadang berantem, kita ajari sabar. Tapi lama-lamaan kadang temannya itu
kayak enggak malah anak kita nanti yang dibully itu gimana terhadap Iya, ini anak Bu. boleh nggak kita mengajari juga melawan seperti itu? Nek anakku kata ajari iku Bu, sabar rek karo kanca-kancane. Nek apa mau diantem-antemen balik. Makanya aku sering gak cocok. Iya, kalau gak gitu diinjek-injek anak sampean. Maka dalam hal ini terperinci. Jadi jangan di-loss begitu aja, tetap diajari sabar. Tapi dalam hal tertentu jangan ajari anak kita cengeng. Nah ya, dalam hal tertentu ajari anak kita itu menjadi orang yang pemberani. Pemberani itu akhlaknya Nabi loh. Pemberani itu akhlaknya siapa? Nabi ngajarkan kita untuk menjadi seorang pemberani. Tapi bukan berarti mendolimi orang, ya. Nak, nanti kalau sampai kelas antemen koncomu, yuk, ojo, iku dolim jenenge. Tapi nek awakmu didolimi, kamu harus bisa mempertahankan hakmu, gitu. Nek kamu punya pulpen, diambil temennya, ambil. Jangan boleh diambil oleh teman. Gitu. Nek anaknya nek kita jupuk koncomu kayak enak. Ya rusak anakmu mentalnya. Diinjek-injek sama temannya. Betul tak? Maka terperinci sing sabar sama temen itu harus saling ngalah. Itu hukum asalnya seperti itu, gitu loh. Tapi kalau sudah dizolimi, ajari anak kita untuk mengambil haknya. Oh, itu kan sesuai dengan kaidah Islam. Kalau hartamu dirampas orang, pertahankan hartamu. Kan gitu kan? Bahkan kalau ada sampai perampok masuk rumahmu, ya kan? Kemudian kamu terbunuh, kamu syahid. Kan gitu kan hadisnya. Islam ngajari umatnya jadi pemberani, tapi pada tempatnya. Umar bin Khattab nih waktu jalan, Umar ini kan orang hebat. Jangankan menungso, setan pun lari kalau ketemu Umar. Loh nggih, Umar ini kalau jalan di sebuah tempat, di tempat itu ada setan-setannya yang lari, bukan Umarnya yang lari. Ojo menungso, setan loh, setan yang Melayu. Nah, waktu Umar jalan, ono arek cilik-cilik dulinan, Melayu kabeh, wedi ono khalifah Melayu kabeh. Kecuali siji arek sing gak Melayu. Sapa jenenge? Sapa jenenge? Sampeyan gak seneng sejarah. Namanya Abdullah bin Zubair. Anaknya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam itu sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Punya anak namanya siapa tadi? Abdullah ini sahabat Nabi juga, tapi waktu Nabi masih hidup masih kecil banget. Artinya sahabat sing apa? Cilik begitu loh. Lah Rasulullah wafat, ini bocah masih kecil, main-main sama teman-temannya. Datang Khalifah Umar, lari semuanya, dia tok yang nggak Melayu. Diparani sama Umar. Apa mau gak Melayu konco-koncomu? Konco-koncomu Melayu kabeh, apa mau gak Melayu lapo? Jawabannya ingin, wahai Khalifah, aku tidak melakukan perbuatan dosa sehingga aku harus takut kepadamu. Dan sesungguhnya jalan ini tidak sempit sehingga aku harus melapangkan untukmu. Heran Umar, iki arek menegedene pendekar. Dan nanti ketika Abdullah bin Zubair ini besar, oh luar biasa. Mau saya ceritain sekarang? Gak selesai saja. Coba cerita nih Abdullah bin Zubair. Ini nanti yang menaklukkan Afrika. Pendekar yang berhasil membunuh raja barbar di zaman Khalifah Utsman bin Affan. Ojo saya gitu, ceritanya ojo. Sing penting ajari anakmu apa tadi? Pemberani. Jadi nak sabar nek dolin karo koncone, ojo dolimi koncomu, harus gampang ngalah. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau kamu sudah didolimi, kamu nggak boleh ngalah. Kalau bukumu diambil, harus kau ambil lagi buku itu. Nah gitu, paham ya? Nah gitu ya, wallahu a'lam. Terus lagi pertanyaan. Monggo. Silakan. Mic-nya di mana?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dapat pertanyaan tentang surga dan neraka ya. Dan kalau neraka itu memang orangnya nggak bisa tidur karena disiksa. Kalau di surga itu juga nggak bisa tidur karena kenikmatannya. Itu dari mana kayak gitu? Ada dalilnya? Karena kalau menurut penelitian saya itu nggak ada, bersandar-sandar aja yang di surga itu saling mau minum minuman, misalnya dia dengan dari salah satu bidadari atau apa gitu, karena sifatnya senang-senang aja. Yang saya tanyakan katanya kalau tidur itu kalau menurut orang Arab itu sama dengan mati, harus setengah mati gitu. Apa betul itu? Tolong diuraikan. Yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hubungannya sama surga dan neraka sama orang gimana? Kurang paham saya. Yang terakhir tadi. Kalau di surga kan juga nggak bisa tidur karena banyak kenikmatannya dinikmati. Apa saja itu perlu kalau di neraka kan nggak mungkin bisa tidur gitu. Dan orang-orang itu kalau bilang soal tidur itu sama dengan orang meninggal atau mati, apa betul seperti itu? Kan ada ayatnya kan, orang tidur itu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tidur itu seperti apa? Mati kecil, tapi bukan mati. Makanya kalau bangun tidur gimana sih doanya? Ayo, adik-adik siapa? Ada yang sudah hafal? Sudah hafal belum? Nih. Ayo dibaca. Sini. Baca yang keras. Dapat hadiah nanti. Pegang ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Masya Allah. Namanya sinten? Azam. Masya Allah. Pintar ya. Dapat hadiah Mas. Tolong catat Mas. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah mematikan. Itu dongane mari turu. Artinya wong iku nek turu itu koyok wong mati, tapi durung mati. Ya, kal mayyit walakin laysa mayyitan. Koyok wong mati tapi durung mati. Jadi begitu aja, Pak. Terus apalagi yang dipermasalahkan? Ya, jadi memang tidur itu kayak apa? Kayak mati tapi belum mati. Ya, makanya kalau kita bangun dari tidur itu doanya, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah menghidupkan aku setelah apa? Mematikan. Wallahu a'lam. Berarti nanti di surga juga nggak pakai ini. Adapun surga dan neraka itu ghaib. Tadi kan sudah saya jelaskan. Perhatikan ya. Masalah akhirat, masalah ghaib, Ustadz gak boleh ngomong kecuali ada dalil. Iku kaidane wis. Nek ana dalil disampaikno, nek gak ana dalil gak usah. Ustadz nanti kalau di siksa orang kafir itu nanti itu seragam apa? Gak ero, Pak. Terus kayak ngono kuwi iku. Dadi ojo nemen-nemen nek masalah ghaib itu sebatas adanya apa? Dalil. Kalau ada dalil kita imani. Ya. Saya pernah ditanya orang, Ustadz ini malaikat Jibril kan fungsinya atau tugasnya menurunkan wahyu. Lah sekarang Nabi sudah nggak ada, masuk malaikat Jibril nganggur Ustaz. Iki ini pertanyaan gak usah ditakokno. Masalah ghaib iku ana dalil disampaikno, gak ana dalil menengo. Karena ini masalah apa? Ghaib. Jadi ngoten nggih, wallahu alam. Jadi kalau yang intinya surga itu kenikmatan, ya kan? Apa yang terlintas kita inginkan dikasih sama Allah. Khomer aja ada kok. Tapi khomer di dunia beda dengan khomer di surga. Kan ngoten nggih? Nah, di neraka tempat siksa. Adapun detailnya, kalau detailnya itu ada hadis misalnya orang yang riba itu berenang-renang di sungai darah, orang yang pembohong digunting-gunting. Itu kan ada dalilnya. Ya kita imani. Nah, kalau yang nggak ada, ya cukup kita imani secara global. Adapun detailnya itu bukan urusan kita. Jadi sekali lagi, kaidah besar dalam urusan gaib
Apa? Kita bicara sebatas adanya dalil. Ada dalil kita sampaikan, nggak ada ya kita jawab wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ya. Ustaz, dulu Nabi Musa waktu dikejar-kejar Fir'aun itu pakai baju warna apa? Garo aku. Gak boleh Ustaz jawab iki. Soalnya gak diterangno, ngoten nggih. Wallahu a'lam. Nah, yang lain monggo kalau ada pertanyaan lagi. Ada lagi? Iya, Mas Salim sama beliau. Terserah siapa dulu. Tanya untuk perbedaan ujian dan musibah itu apa Ustaz? Yang pertama, kadang mungkin kita anggapnya itu musibah dan ujian, apa sebaliknya Ustaz? Terus yang kedua itu kapan kita bahasan dikatakan sabar itu kadang-kadang bilang sabar ada batasnya sekian. Walaupun sebenarnya nggak ada batasnya, cuma mungkin yang benar itu sabar itu sampai seperti apa gitu. Nah ini kan ada contoh seperti misalnya kalau misalnya suruh rumah tangga istri itu berbuat salah, berbuat ya yang tidak sewajarnya gitu kan. Terus kita itu sabar itu nasihati kita tuh batasan sampai atas seperti itu kan kadang itu bingung, tapi dia harus sabar atau melepas itu gimana gitu kan kadang sampai seperti apa gitu kan. Katakan ya sabar lagi. Yang pertama tadi apa? Yang pertama tadi? Beda ujian. Oh iya. Apa bedanya ujian sama musibah? Musibah bahasa Arab, ujian bahasa Indonesia. Bisa jadi ujian itu ya musibah, musibah ya ujian. Jadi nggak harus dibeda-bedakan begitu. Ada musibah dan musibah itu ya ujian. Jadi nggak harus dibedakan apa perbedaan ujian sama apa? Musibah. Hadirnya musibah sendiri itu apa? Ujian. Waduh kena musibah, kurek diuji Allah. Musibah itu ujian dari Allah. Kalau kita ridho mendekat kepada Allah, berarti kita sukses menghadapi musibah itu. Jadi nggak harus dibedakan begitu. Hadirnya musibah menyapa kita itu bagian dari ujian yang harus dilewati. Begitu Mas ya. Bagaimana batas kesabaran tadi dicontohkan ke rumah tangga. Suami ini kalau istrinya melakukan kesalahan, apakah harus sabar terus? Ada sabar yang ini bukan sabar. Misalnya ya, kemarin saya ditanya dan saya merem karena ditanya itu. Karena sedih saya. Dan sebenarnya saya sudah ngasih kode jangan diteruskan, tapi diteruskan sama penanya. Karena beliau baru belajar, mungkin gak ngerti ya aturan-aturan mainnya gitu ya. Semua di los, padahal ada temannya banyak di situ. Dia tanyanya begini, ini saya nggak sebut nama supaya untuk ibrah saja. Ustadz, saya mau tanya Ustadz ya, tapi tolong Ustadz jujur loh ya. Aku kaget di baru seumur dari ngajar dari dulu nggak pernah ngomong takon model ini. Ustadz aku mau tanya Ustadz, tapi tolong Ustadz yang jujur ya. Aku aneh mau ngiki tadi, aneh mau ngiki. Ustadz saya ini punya istri. Istri saya itu tidur sama laki-laki lain. Pak jangan diteruskan Pak, ini ada orang banyak loh ini. Istri saya itu tidur sama laki-laki lain Ustaz. Dan yang terakhir ini bolak-balik ganti-ganti lanang Ustaz. Yang terakhir ini iparnya sendiri. Berarti iparnya sendiri berarti bojone Mbak Yuni atau bojone adik nih. Dan terus-terusan gitu Ustaz. Apa yang saya lakukan Ustaz? Ceraikan Mbak. Tak gitu langsung. Soalnya sekarang diomong no nggak mau ngake bisa. Ceraikan Mbak. Sampai nek pengen bahagia ceraikan dia. Tapi dia nggak mau dicerai Ustaz. Gimana saya ini Ustaz? Loh, sampai iki lanang kok enggak, Pak? Gak ono cerai kok ditangani wong wedok iku. Betul apa ndak? Cerai kok tangan wong lanang. Bola ada di tangan jenengan. Kalau dalam hal ini, tapi kita harus sabar Ustaz. Perhatikan saya. Ini suami yang kayak gini nih, kalau terus rumah tangga sama wanita ini, jangan dikira yang dosa yang perempuan loh. Laki-lakinya juga dosa. Dayus, ngerti dayus? Membiarkan kekejian ada pada rumah tangganya. Jangan dikira, tapi kan saya nggak salah, saya terdolimi Ustaz. Iya, ente salah dan ente berdosa dan ente kena laknat kalau nggak ceraikan suami istrimu itu. Jangan dikira loh ya, meskipun istri yang berbuat salah, itu jangan dikira suami nggak kena.
Karena ketika engkau tidak menceraikannya, artinya kamu ridho, betul apa enggak? Ya nikmati kesusahanmu, kamu sendiri yang nggak mau. Cerai di tangan laki-laki, Pak. Jadi wong lanang, sebelum matahari tenggelam ceraikan istrimu, tak gitu. Kalau benar-benar ceritanya seperti itu, bolak-balik Ustaz. Ganti wong lanang, terakhir sama Mbak ini. Kak, saya kasih tanda petik ya. Kalau seperti yang jenengan sampaikan, bolak-balik ganti wong lanang, ceraikan. Bahkan sebelum matahari tenggelam ini, pada waktu itu sore. Artinya saking lorone hatiku gara-gara ditanya ingun. Lu ngono kok sik dibelo, tapi itu saat dia nggak mau dicerai, lu sama kan wong lanang. Nah, datang ke pengadilan urus cerai supaya kamu bahagia, Pak. Jangan mempertahankan pernikahan gara-gara sekedar anak, apalagi kamu masih muda. Kamu nggak akan bahagia selama-lamanya. Anakmu tetap pertahankan, kasih yang terbaik. Nggak ada mantan anak, tapi jangan biarkan perzinahan terjadi di rumah tanggamu. Dan itu juga suami juga harus introspeksi. Jangan-jangan dia juga seperti itu. Karena bisa jadi loh, kita nggak tahu kan. Nah, makanya hati-hati. Jadi kalau dalam batas tertentu, kalau sudah garis merah, zina itu garis merah sudah. Gak sholat, zina itu garis merah bagi suami. Gak boleh pertahankan. Cari yang lain. Tentunya pakai prosesnya, dinasihati kan gitu gitu. Dinasihati, terus nek gak gelem dia Pak no? Bisa bukan pukul dulu. Bisa Pak? Bisa ranjang. Oh, itu saya bisa ranjang tambah seneng. Betul apa Anda? Cari masih betul ya. Iya, nomor 3 baru dia Pak? Dipukul. Kalau setelah dipukul yang tidak menyakitkan, betul? Kalau itu gak mempan terakhir apa? Durung. Keluarga laki-laki sama hakaman min ahli wa hakaman min ahliya. Orang bijak dari keluarga laki-laki dan orang bijak dari perempuan kumpul menyelesaikan solusi. Tapi dia terus tetap zina, ceraikan. Tidak boleh ada ampun. Kalau sudah garis merah ini dilanggar. Perempuan yang nggak pernah sholat, laki-laki yang nggak pernah sholat. Kalau istri sampean ibu-ibu, naudzubillah min dzalik. Ibu-ibu punya suami tidak pernah sholat, harus cerai. Harus cerai, tidak boleh. Sholat itu garis merah, nggak boleh dilanggar. Ya, hati-hati. Alhamdulillah Ustaz, suamiku baik Ustaz, tidak pernah judi, tidak pernah zina Ustaz, meskipun dia nggak sholat Ustaz. Tidak ada kebaikan bagi orang yang nggak sholat. Itu salah itu ibu-ibu. Meskipun istriku meskipun suamiku nggak pernah sholat, tapi baik, nafkahnya banyak, nggak pernah zina, nggak baik sama sekali. Sholat garis merah, ya hati-hati itu ya. Jadi saya nggak tahu masalah tadi yang dicontohkan oleh Mas ini, saya nggak tahu sejauh mana kesalahannya siapa wanita. Tapi terlepas dari itu, kalau kita menjumpai sesuatu yang aneh dari istri kita, pertama kali kita perbaiki diri kita. Diri kita. Ya Allah, perbaikilah aku ya Allah, dan dengan Engkau memperbaiki aku, perbaikilah istriku. Kadang-kadang pasangan kita itu berubah jahat itu karena kita. Kan ada hadisnya, tidaklah dua orang saling mencintai kemudian dipisahkan kecuali perpisahan itu karena dosa yang dilakukan salah satu di antara keduanya. Ustaz, sekarang suamiku itu berubah, jadi jahat sama saya. Sama introspeksi Mas, ojo-ojo sampean unang lapo-lapo karo wedok liya. Sebenarnya yang ngono, tapi kan gak konangan Ustaz. Loh. Meskipun kamu ya, mohon maaf, menjalin hubungan sama wanita lain, tidak ketahuan istrimu, tapi yakin itu akan berpengaruh. Istrimu pasti akan berubah jadi jahat. Karena ulangmu. Wong lanang ini ya, suka chattingan sama wedok liya, mek guyang-guyu, ngobrol ngalung ngidul. Engko lak idep-idep bojone sing wedok lak berubah sikape. Meskipun enggak tahu. Itu sudah jadi kata Rasulullah, tidaklah dua orang saling mencintai kemudian dipisahkan Allah kecuali karena dosa yang dilakukan keduanya. Konangan enggak konangan, tetap dosa itu mempengaruhi rumah tangga. Makanya kalau kita menjumpai sesuatu yang aneh dari istri kita atau suami kita, introspeksi diri dulu. Perbaiki diri dulu, istighfar sama Allah, perbaiki diri, mudah-mudahan dengan itu Allah memperbaiki. Bapak-bapak perhatikan saya.
Kalau semua istri sampai lagi meninggi ngomong gak karu-karuan, ojo direken. Dan jangan dibales. Tambah mutab gak karu-karuan. Sampai stres sudah wis, sholat 2 rakaat, jaluk tolong nang Allah, astagfirullah ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Minta maaf sama Allah. Jangan terlalu diladeni istrimu. Lebih baik engkau menghadap ke Allah, minta maaf sama Allah, perbaiki diri. Nantilah percaya sama aku. Lah bojomu lah dadi apik. Jadi jangan terlalu menuntut pasangan. Perbaiki diri kita. Nanti insya Allah Allah akan memperbaiki pasangan kita karena kesolehan kita. Itu ya. Jadi itu juga salah satu solusi. Kalau kita temui sesuatu yang janggal, yang aneh dari pasangan kita, segera mendekat kepada Allah. Bisa jadi itu karena kesalahan kita. Ya. Ada seorang ibu jahat sama orang tuanya. Nanti suamimu akan jahat kepadamu. Ada seorang suami jahat kepada ibu kandungnya. Percaya nanti anakmu pasti jahat kepada kamu. Itu dari dirimu semua itu. Karena ada ayatnya, wa ma asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Apa saja yang menimpamu itu karena ulah tanganmu. Sampai masuknya tikus di rumahmu itu karena dosa. Dulu para salaf nih jalan. Dulu wong-wong soleh zaman biyen, para sahabat jalan kaki di tengah jalan tertusuk duri. Maka sahabat ini berkata, wahai duri, aku tahu tidaklah engkau menusuk aku kecuali karena dosa yang aku lakukan. Wa ma dzalamani rabbi azza wajal, karena Tuhanku gak mungkin mendolimi aku. Seorang salaf berkata, aku pernah melakukan maksiat di dalam rumah. Dan aku menjumpai pengaruh dari maksiat itu dari kuda tungganganku dan perangai jahat istriku. Jadi itu dari dosa kita. Dosa itu yang menyebabkan datangnya prahara-prahara. Ada seorang istri punya pembantu laki-laki. Tiba-tiba suaminya ini safar. Ngerti safar gitu antum ya? Orang Arab zaman dulu kan berniaga, berdagang, keluar negeri ramah, pakai unta zaman dulu kan gitu kan. Ada pembantunya ini kurang ajar sama majikan putri. Artinya majikan yang perempuan itu kurang ajar. Feelingnya istrinya ini tajam. Kenapa? Apa yang dilakukan suamiku di luar? Kok sampai pembantu yang sudah puluhan tahun kok kurang ajar kepada aku? Paham nggak maksudnya? Ketika suaminya datang, tahu nggak apa yang ditanyakan istrinya? Wahai suamiku, apa yang kamu lakukan di luar? Karena aku menjumpai sesuatu yang aneh dalam pembantu kita ini. Mungkin kamu melakukan dosa di luar sana. Itu dosa itu akan melahirkan prahara-prahara. Makanya kalau kita itu sudah mentok, lihat rumah tangga kok berantakan, anak kok nggak nurut, sampai jangan pusing-pusing nasihati orang. Kalau sudah mentok, gelar sajadah, sholat tengah malam, berdoa, minta ampun sama Allah, istighfar yang banyak, perbaiki diri. Nanti insya Allah, kalau engkau sudah mengatur hubunganmu sama Allah, Allah yang akan memperbaiki urusanmu. Itu harus kita ilmui kayak gitu. Jadi masalahnya itu dari diri kita. Ya, semua prahara itu dari diri kita. Kalau kita itu benar-benar menghayati ini, kita akan berdamai dengan diri kita, tidak mudah menyalahkan orang, akan suka bermunajat kepada Allah, minta solusi dari Allah. Kalau kita ini hubungan sama Allah baik, Allah yang akan memperbaiki hubungan kita dengan yang lainnya. Setuju? Ya. Harus setuju mengaku statik, ya. Wes ojo takon meneh. Sampun nggih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.